Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang hormat Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Trikala, kemudian Bapak Ibu Guru SMP Negeri Botoro dan calon Kasda Kabupaten Grobogan yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ana Kurniawati Sarjana Psikologi Psikomotif, yang kami hormati Bapak Wijiarno, yang kami hormati Bu Umi dan semua rekan-rekan BK Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum dan sebelumnya teman-teman saya di SMA SMP Negeri Botoro yang hormati. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya, masih semangat. Terima kasih ini Pak Heri luar biasa dari Karangayung. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan untuk hasil daripada iklan atau bistek selama 4 hari di Hotel Post-in Surakarta. Selama 4 hari itu hasilnya adalah ini, ada 7 jurus BK hebat, yaitu yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua adalah kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, dan kolaborasi. Yang terakhir adalah menata situasi. Bagaimana nanti uraiannya? Di sini akan saya putarkan dulu untuk sebuah lagunya. Ini juga sebuah lagu daripada 7 jurus BK, mungkin sebagai perkenalan oleh Bapak Ibu non BK. Ya, selamat menikmati dulu lagunya 7 jurus BK hebat. Baik Bapak Ibu, itu tadi sebuah lagu dari 7 jurus BK hebat bagi pengantar. Ya, itu sebagai pengantar. Itu semuanya ada dari tampil di sana. Kenali potensi, emosi, resiliensi, konsistensi,
di sini akan saya sampaikan walaupun sedikit karena dari BPGTK ini adalah amanah dari Bapak BPGTK, Bapak Abdul Mukti dengan 7 kebiasaan hebat dan 7 jurus PK hebat. Ini biar menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak cengeng, mandiri, bisa mempersiapkan masa depan dan sebagainya. Ini contoh yang kemarin itu, kalau kita lihat videonya tadi kan alangkah bahagianya gurunya, anaknya bisa berkolaborasi dengan santai baik gitu ya. Baik Bapak Ibu, kalau di sini yang akan kami tampilkan nanti, yang kami sampaikan adalah 2 jurus sesuai dengan permintaan dari BPGTK, yaitu jurus 1 tentang kenali potensi dan yang jurus kedua adalah bangun kolaborasi. Walaupun saya 2 jurus, tapi nanti semuanya walaupun sedikit akan saya sampaikan apa sih untuk pola emosi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk jurus 1 ini adalah kenali potensi. Iya, Bapak Ibu yang luar biasa tentunya di kelas pasti sudah paham bakat masing-masing anak itu apa gitu. Itu ada 7 jurus yang harus panjenengan tahu saja. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga resistensi, jadi koneksi, bangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Ini yang baru. Ini adalah foto kami ketika ada bintang di hotel Kosti Surakarta. Ada 35 sebenarnya Bapak Ibu, 35 peserta, tetapi dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya ada 18 orang. Kemudian nanti yang dari Dobogan itu yang kelompok satunya di bawah pembinaan Ibu Ana, tempatnya adalah SMP Batoroh dan SMP Sabta Pelanggu yaitu Bumi. Kemudian yang kelompok 2 di bawah Asuhan Ibu Wahyu itu di SMA 1 Pragenan dan SMP 3 Karangayung. SMP 2 Karangayung. Insya Allah kalau ada acara nanti teman-teman semuanya boleh kesana. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama kenali potensi. Ya, untuk tujuan dulu biar nanti pada kita juga ngerti tujuan kemana sih kita belajarnya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah guru BK dan guru non BK, jadi guru kelas. Jadi tidak ada guru BK ini itu mampu membantu murid dalam mengeksplor potensi, minat, bakat melalui asesmen pendidikan. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi potensi, bakat, minat, gaya belajar. Kemudian yang terakhir adalah terampil mengakomodasi diferensiasi murid. Pastinya murid kita itu beragam, baik dari sosial ekonominya, dari karakternya, dari keluarganya dan sebagainya, maksudnya berbeda-beda. Itu pun nanti kita triknya atau mungkin untuk penyampaiannya juga berbeda-beda juga. Untuk langkah-langkah Bapak Ibu kami menggunakan pendekatan ARKA. ARKA itu singkatan dari aktivitas, refleksi, konsepsional dan aplikatif. Langkah 1 aktivitas. Ya, aktivitas yang dilakukan adalah setiap hari nanti kita kan selalu merespon murid di kelas. Itu yang menjadikan kita menjadi landasan utama dalam pembelajaran berdiferensi. Kemudian yang kedua adalah memastikan seluruh murid itu dapat belajar secara efektif dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Kemarin sudah saya coba di kelas 9I, J, dan K. Yang I ternyata juga belum. Coba bakat kamu apa? Kelebihan kamu apa? Saya suruh bercermin di depan kaca. Apa yang kamu lihat kalau bercermin seperti itu? Ya halus Pak, ya irung Pak, gitu. Hanya fisik toh mayoritas, dia tidak jawab ke dalamnya. Ini terus saya tanya kelebihan kamu apa? Bang belum bisa jawab. Ini mayoritas yang kemarin di kelas 9I, JK, kelas 8 E saya coba belum
menemukan bakat mereka. Ya walaupun ada juga yang sudah punya bakat, sudah menemukan ada. Tapi tinggal kita membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk menjadi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian yang kedua, refleksi Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan, tanyakan kepada murid kita, sudah kenal belum dengan potensi, dengan bakat yang ada dalam diri kalian itu sudah belum? Gitu. Kemudian, kamu sudah kenal dengan potensi atau jenis-jenis karakter? Ini mayoritas juga masih belum banyak yang tahu. Ini yang pentingnya nanti kita sampaikan kepada anak kita. Kemudian bagaimana kamu mengembangkan potensimu? Ini pun juga belum tersalurkan. Rata-rata ya, misalnya Peter Poli, gitu. Paling sama Pak Lulu gitu yang aja. Dan Pak Lulu kan bisa menyalurkan ke grup JPC atau grup Poli yang lain. Itu pentingnya refleksi di sana. Kemudian yang ketiga adalah konsepsional. Jadi intelijensi atau kecerdasan itu kemampuan orang, kemampuan seseorang di dalam berpikir, di dalam memahami, di dalam memecahkan sebuah masalah dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya secara rasional. Kadang-kadang ini ada yang irasional ada. Pak, di belakang sana ada pocong Pak. Aku kalau mungkin ada yang mungkin meninggalkan mungkin. Tapi ini yang baku, yang rasional, yang melihat yang nyata saja. Itu untuk kecerdasan. Kemudian kecerdasan itu ada yang disebut kecerdasan Maslow Bapak Ibu. Jadi menurut psikolog Howard Gardner, kecerdasan itu dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah linguistik, pintar berbahasa biasanya Bapak Ibu. Yang kedua logis matematik, ini biasanya pintar bernalar, pintar analisa. Kemudian ada kecerdasan visual spasial, ini biasanya pintar melihat peta, harus menyangkal oh main ini biasanya punya kemampuan itu. Kemudian kecerdasan kinestetik, ini biasanya pintar olahraga, pintar dance, pintar tari gitu. Yang kelima adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal itu biasanya orangnya atau anaknya itu peka, suaramu halus semua, ini gak pas aja nih. Kalau kayak Pak Bagas ini juga pas di musiknya, pas di sininya, cocok ini. Jadi Pak Bagas ini di musikal. Kalau Pak Simo, yang tahu di apa ya? Di visual spasial ya, di lapangan ini. Iya, nah itu kayak jambore dan sebagainya banyak. Oke, untuk selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Ini biasanya calon-calon lurah, calon DPR, pintar merangkul teman-temannya untuk bergaul, pintar bersosialisasi. Kemudian yang ketujuh adalah pintar intrapersonal atau pintar mengatur diri. Yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial atau kecerdasan yang dia itu pintar bersyukur tentang dirinya. Alhamdulillah. Angel kan? Ya. Maaf Bapak Ibu. Iya. Jadi ini kecerdasan 9 kecerdasan menurut dari psikolog Howard Gardner. Nah, kita hubungkan Bapak Ibu. Kenapa juga anak dengan jenis karir? Kalau orangnya itu realistik ya, biasanya cocoknya yang teknisi, yang polisi, yang petani, karena mungkin senang nandur gitu ya, berkebun atau dan sebagainya. Itu namanya tipe kepribadian yang realistik. Yang kedua investigatif. Ini biasanya sukanya adalah suka mengintervensi, mencari-cari ilmuwan, dokter, psikolog. Kemudian yang ketiga adalah tipe artistik. Ini biasanya orangnya kreatif. Jadi tidak mau diam, dia itu selalu membuat hal-hal yang baru, yang indah gitu, katanya artistik. Kemudian yang keempat adalah tipe sosial. Ini kayak panjang persis nih. AWK
kelas TK, SD, SMP sebenarnya mengutara taruna, kata remaja masjid. Jadi pergaulan-pergaulan yang bersifat sosial cocok kalau jadi guru, konselor, perawat, psikolog. Kemudian enterprising, ini biasanya orangnya suka berwira swasta, gak senang diatur-atur oleh waktu dan sebagainya. Ini biasanya calon pengusaha marketing. Kemudian yang terakhir adalah kepribadian konvensional. Ini sangat menurut data. Pokoknya aku kayak di 1.000 laporannya itu 1.000 gitu. Sangat harus sesuai dengan strukturnya, sistematisnya. Jadi cocoknya di akuntan, di administrasi, kemudian di sekretaris dan sebagainya. Kemudian langkah keempat Bapak Ibu ada aplikasi. Langkah keempat aplikasi. Kemarin anak-anak sudah saya kasih, mohon izin Pak Kesesuaian, Pak Lulu, anak-anak saya sudah HP kemarin untuk melihat untuk tes bakat minatnya. Kemarin sudah disampaikan di kelas 9I dan J. Kemudian kalau ingin melihat tes daya belajarnya juga sudah kemarin sudah disampaikan di di kelas masing-masing. Kalau sudah, langkah kita berikutnya adalah berkolaborasi, Bapak Ibu. Jadi berkolaborasi, potensi murid tadi apa, kemudian disalurkan dengan tepat. Yang berikutnya adalah memonitoring, mengevaluasi mestinya ya. Yang terakhir tidak lanjut dari perkembangan murid itu sendiri. Jangan lupa di foto ya, jangan lupa ini. Sekian Bapak Ibu, ini yang jurus 1 kelola emosi. Tidak ada pertanyaan gitu, langsung awal. Saya pasti tentang baik Bapak Ibu, untuk kelola emosi ini sebetulnya bukan bukan dari saya, tapi hanya sekedar menyampaikan sedikit saja. Tetapi di sini akan saya putarkan sedikit kelola emosi. Coba dengan amati. Iya, itu tadi sebuah hal yang tidak pantas sebetulnya untuk Bapak Ibu lakukan ya. Biar kita marah semarah apapun itu, kelola emosi kita. Kelola emosi kita. Ya, jangan sampai seperti tadi bentar-bentar sampai sudah muncul komen muaplok, kasus terus itu hanya sebagai gambaran. Kemudian yang kedua itu emosi. Yang kedua, sebentar saya sampaikan dulu di tujuan ini yang kelola emosi. Ya, sedikit saja Bapak Ibu, tapi sebetulnya ini bukan yang saya, karena saya jurus 1 dan jurus 2. Sedikit saja kelola emosi. Bapak Ibu, bayangkan di tangan pendidikan ada kertas misalnya, bayangkan kertas putih gitu. Sudah dibayangkan Bapak Ibu? Oke, orang hipnoterapi ya, hipnotis bukan ya. Ini hanya kita membayangkan di tangan kita ada sebuah kertas putih. Kemudian kamu bayangkan juga kertas itu adalah hati kamu. Coba kamu bayangkan. Kemudian ada gurunya ngomong, kira-kira hatimu bagaimana? Hatimu bagaimana? Sakit ya. Terkoyak gitu, hatimu terkoyak, tersadar-sadar. Lalu Pak Profesor sudah iya sakit. Jadi sama ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak, jangan sampai seperti mengatakan goblok
atau mungkin menyatakan yang hal yang tidak pantas, apalagi menyatakan sampai misuh dan sebagainya, jangan sampai. Jadi kelola emosi kita. Anak pun juga sama nanti. Ya. Kemudian tujuan dari layanan ini adalah pastinya nanti bisa mengenal jenis emosi, bisa mengelola emosi, membuat mudah pilihan dan mengelola emosi. Ini tujuan dari layanan. Lanjut. Ini sebenarnya sudah saya pakai di kelas 8B. Anak-anak coba dipraktekkan, gambarkan di selembar kertas hatimu saat ini dalam bentuk emoji kayak apa? Luar biasa. Menariknya bukan main. Memetik gambar mewah, memetik gambar senang, memetik gambar galau. Saya tanya, kan senang. Kenapa kok senang? Alhamdulillah Pak, saya senang hari ini karena dapat MPG. Iya, ternyata yang dinanti-nantikan anak gitu. Terus ada juga, alhamdulillah Pak, senang hati saya. Kenapa? Dapat sangat double dari enggak. Ya, begitu anak-anak. Kemudian aktivitas. Kemarin saya praktekkan juga di kelas itu. Ini peran ketika seorang anak selama 2 tahun itu tidak ketemu. Ini fotonya nggak ada, tadi ada fotonya. Ya, jadi anak-anak saya dulu bermain peran di kasus satu sebagai teman, satu sebagai korban, satu sebagai ibunya. Itu juga anak-anak luar biasa senangnya. Wah, terus pokoknya akan bermain peran ke artis kan. Ketika ibunya datang, cok, namanya ibu, dirangkul, supaya tenangan. Kemudian kasus juga sama, Dimas Budi Wawan, itu saya suruh bermain di kelas 8E sampai saya. Itu juga ketika orang bertiga ini lagi main, kemudian yoyok nanti ganggu, Dinas, akhirnya bertiga ini muarah. Jadi tujuan kami melakukan bermain peran ini biar dia itu bisa merasakan, oh emosi itu tidak hanya marah, oh emosi itu tidak hanya sedih, tidak hanya kecewa, tidak hanya galau, tidak hanya semangat, bukan hanya itu, tapi nanti buahnya. Kasus kita juga sama, kasus 4 ini juga sama. Ya. Kemudian refleksinya ketika kasus 1 tadi perasaan bahagia, senang. Yang 2 kasusnya dia marah karena diganggu teman. Kasus 3 kecewa karena belajar itu sultanan, ilmunya ditolong kabeh ilmu, tapi kok jadi ditolong aja, kecewa. Kemudian yang terakhir tadi kasusnya nggak berani pulang ke rumah gara-gara nilai rapotnya jelek. Ini adalah perasaan khawatir, cemas. Nah ini Bapak Ibu, emosi itu sebetulnya dibagi 2, emosi positif dan emosi negatif. Yang harus kita tanamkan dan kita kembangkan emosi positif saja. Yang negatif itu kalau yang benci, takut, kemudian sesal, bersalah, malu, terus rasa ditutup-tutup. Pokoknya yang positif saja. Misalnya yakin, kemudian bangga, empati, bahagia, senang, cinta, silahkan dikembangkan. Ya. Kalau yang negatif tidak usah dikembangkan. Kemudian yang aplikatif dengan cara bagaimana kita mengelola emosi dengan menghela nafas. Bapak Ibu pernah saya bikin itu tujuannya adalah menghela nafas. Jadi Bapak Ibu, saya kasih contoh video cah cilik lagi nesu karo wajib. Orang nesu ya, istilahnya kayak apa namanya itu, dia yang menenangkan dari adiknya yang lagi panik, lagi marah gitu. Silakan dinikmati ya. Tidak bersuara ya. Diwarai ngono, nek nesu diwarai ngono. Iya, tenang le, seperti itu kira-kira.
ambil nafas dalam, ya, baru tenang. Coba sekali lagi. Ini kakak yang bijak ya. Ya, ketika adiknya lagi panik, ya, jadi tenangkan. Ya, kira ini. Nanti bisa dikatakan dengan anak-anak didiknya. Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu cara mengelola emosi. Sampai mana tuh? Terus cara yang kedua, Bapak Ibu, ini tadi sebetulnya ada caranya. Jadi kalau emosi silakan Ibu jari ini sebagai otaknya itu ditaruh di tengah, terus digenggam, tenangkan diri, tenangkan, ya, berulang-ulang. Itu cara mengendalikan. Kemudian cara yang ketiga untuk mengendalikan emosi itu dengan rumus tanya. T yang pertama itu terima, tarik nafas, tolak semua emosi. Kemudian amati yang ada di kepalamu itu apa, rasa jengkel, kebutuhan yang sembarang terus dikendalikan, dinikmati, ya kan, tetap tenang, duduk gitu, kemudian segera dikendalikan emosinya. Yang yakini bahwa kamu itu lebih hebat daripada emosimu. Jangan sampai emosi mengendalikan dirimu, tapi pada dengan yang mengendalikan emosi. Yang terakhir adalah aksi. Ini adalah tindakan yang positif. Oke, terus cara yang keempat adalah kalau menurut saya yang beragama Islam itu biasanya hanya sifat pas marah, terus orangnya lapar, astagfirullahaladzim. Kalau tidak duduk, kalau tidak minum air putih, ini juga meredakan daripada emosi. Terima kasih Pak. Lanjut, ini ada emosi, ada gembira, atau senang, sedih, dan sebagainya. Lanjut kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi emosi itu adalah perasaan bawaan manusia. Ya, jadi terbagi atas dua jenis, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Jadi pintar-pintarlah kalian mengelola emosi dengan cara-cara yang sudah disampaikan di atas tadi. Terima kasih. Jurus kedua, jurus ketiganya, jurus resiliensi. Resiliensi. Saya sampaikan untuk video resiliensi, nanti bisa berjalan amati. Silakan diamati kira-kira apa tujuan resiliensi itu. Pak Bagas yang diotot dengan guru-gurunya gitu. Pak Guru nakal ya. Pak Sanyoto di samping ya, nggak boleh nakal.
Mas Eri. Pak Eri, kira-kira dari video tadi apa sih reaksi? Monggo. Itu mengajak juga muridnya nih untuk apa yang tadi ya kehidupan sampai tadi dilempar pakai apapun itu tetap tegak lagi berdiri lagi tahan lama kuat itu kan Terima kasih Pak Eri. Pasti nomor Pak sudah bicara. Kira-kira ada apa? Apa saja? Tanggapan saya ada sama-sama apapun yang terjadi kita diajarkan tetap Luar biasa, kejujuran Mas, kejujuran. Pak Bagat mengatakan betul. Jadi dari video tadi kita nanti diharapkan resiliensi itu adalah membangkitkan semangat anak kita dari keterpurukan, dari keputusasaan. Pokoknya jadi yang paling buruk untuk anak-anak kita. Ini caranya kita memberikan semangat kepada anak kita. Resiliensi. Sama yang dikatakan tadi, selalu berdiri tegak, dipukul ke bawah jatuh jebret, kembali berdiri lagi. Itu hanya sebagai gambaran bahwa kita nanti harus bisa menghadirkan keterpurukan anak, kesemangat, memberikan semangat kepada anak kita. Betul, terima kasih Pak Bagas, Pak Eri, jawabannya sudah bagus sekali. Masuk Pak Ko. Lanjut. Untuk tujuan dari pembelajaran di jurus 3 tumbuhan resiliensi ini adalah punya keterampilan untuk menumbuhkan daya lenting anak dalam mengalami kesulitan. Jadi generasi sekarang itu kan generasi yang melenyok, asalnya katanya generasi strawberry tapi tidak tahan gapuan yang apa itu enggak mandi gas. Nah inilah nanti kita menumbuhkan daya lenting daripada anak-anak itu untuk bisa mandiri, bisa berpikir tumbuh, bisa bangkit dari kegagalan dan sebagainya. Nah jadi sudah saya putarkan untuk videonya. Nah itu tadi yang sudah sampaikan. Daya lenting itu adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tapi juga mampu untuk beradaptasi besar dan terus untuk berkembang. Ini yang harus nanti kita praktekkan untuk anak kita biar menjadi anak yang tangguh. Ya. Kemudian menurut Carol Dweck itu memperkenalkan untuk konsep growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan itu bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat dan dukungan dari orang lain. Ini menurut Carol, dan saya kira juga betul. Kemudian ketiga di langkah yang konseptual itu adalah merangkai kata yang menguatkan. Ini biasanya hati kalau kasih semangat, kamu mau coba biasanya ini salah Bapak Ibu. Iya nggak boleh. Tapi yang bagus itu ya saat berprestasi lagi, kamu itu udah beberapa kali terlihat kurang percaya diri, besok percaya diri yang itu lebih baik. Itu salah. Kalau maksudnya coba salah. Ini dukungan yang menguatkan, bukan pujian yang melemahkan. Bedanya Bapak Ibu, dukungan itu lebih ke hal yang lebih positif lagi. Kalau pujian itu biasanya ada disanjung, itu mulai dari terus jatuh, lali,
Jadi wis rumangsa luar biasa terus sombong ya seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Kalau di dukungan kamu pasti bangga pada dirimu. Nek mau pujian ibu bapak ibu bangga padamu. Bedanya dikit tapi kalimatnya itu menunjukkan dukungan dan pujian gitu. Yang kedua misalnya bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Tapi yang ujian, bapak itu senang kamu mau bernasihat kami. Itu kan yang mirip saja. Nah, tapi yang lebih ke dukungan saja, tidak usah ke ujian. Ujian baik, punishment apa orang? Hukuman apa orang? Ya itu. Kemudian ini menurut Profesor Dr. Harold Wick, ya, pujian itu ternyata berefek negatif terhadap murid. Jadi siswa itu dapat pujian dari guru yang menentukan soal misalnya, itu lebih mudah dibandingkan kalau dukungan cenderung lebih berani mengambil risiko dan tidak takut salah. Jadi luwih mantap di dukungannya, jangan di pujiannya. Lanjut, ya ini misalnya ada kuesioner, wah anak hebat, siapa dulu tuh ayahnya? Dukungan atau pujian apa dulu? Pujian ya, pujian. Terus nomor 2, nah itu dong, itu kan bukan soleh, itu juga pujian. Terus yang ketiga, nilai kamu semakin bagus dibandingkan semester lalu, pasti semester depan akan lebih baik lagi. Ini dukungan, ya lebih ke bagus yang dukungan. Terus lagi, kamu adalah anak yang paling rajin di kelas ini. Tak ada yang orang seperti kamu. Ujian atau dukungan itu? Dukungan. Terus lukisan indah sekali, ujian dan sebagainya. Ya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, calon bapak dan calon ibu, kalau kita memberikan pola asuh kepada anak tegas, tidak lembut, otoriter, kira-kira gimana? Anak lebih ya, takut nanti hasilnya juga penakut anak itu saja. Tapi beda dengan yang tegas lembut, dia tegas, dia tertengah, dia tertengah. Ini loh HP. Nah, sing lainnya malah tidak tegas, tidak lembut, amok misalnya, rusak. Kalau tidak pantas, tidak tegas dan tidak lembut di bodohnya. Jadi yang baik itu ya yang tegas, lembut. Gitu. Jadi anak-anak di dalam menerima masukan atau nasihat dari kita itu cuma baik. Gitu. Tidak dipaksa. Kalau otoriter dipaksa itu biasanya nanti ya tidak berhasil seketika itu, tapi baru nggak ada yang menang. Kemudian lanjut lagi, nah ini tadi sudah. Ini Bapak Ibu, tolong silakan nanti putra putrinya wali kelas atau guru wali bisa memikirkan traveling, camping, dijak olahraga bareng-bareng, bersepedaan, gitu ngobrol. Itu nanti akan membuat anak menjadi lebih kuat, ya, lebih kuat, lebih refresh lagi, lebih akrab lagi dengan gurunya. Itu. Oke, itu yang resiliensi. Kesimpulannya adalah biar anak-anak kita menjadi anak yang tegar, tahan banting, selalu kembali bersemangat walaupun jatuh dalam penderitaan apapun. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya jurus ke 5, jadi koneksi. Kata kuncinya adalah selalu berkomunikasi. Kalau ada masalah dengan berbagai pihak, komunikasikan. Jadi kalau misalnya ada anak yang bermasalah, tolong dikoneksikan, dikoneksikan atau dikomunikasikan mungkin dengan guru kelasnya, dengan wali kelasnya, dengan guru BK-nya dan sebagainya.
Jadi nanti itu kunci dari jalin koneksi. Selain itu nanti juga ada pihak-pihak lain yang terlibat nanti dibangun kolaborasi itu. Jurus yang ke-5. Jurus 5, Pak Noto buatnya hanya seperti ini karena tadi sudah terburu waktu jalin koneksi. Ya, ini tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk guru BK dan konselor atau guru non BK mampu menjalin koneksi untuk berkomunikasi empatik. Kuncinya ya di situ sebenarnya, yang jurus 5 jalin koneksi. Terus keterampilannya adalah yang harus dikuasai Bapak Ibu. Ini adalah keterampilan membuka percakapan dengan kehadiran penuh atau disingkat soler gitu. Maksudnya gini Bapak Ibu, soler sebentar. Nah, S yang pertama itu square ya. Ya, jadi ketika kita di hadapan siswa itu jejak menghadapi, berarti penampilan kita itu yang pede, yang menghadap depan orangnya ini, ya pokoknya sudah terus menghadap murid secara langsung, posisi tubuh terbuka, ya guru hadir memberikan perhatian penuh. Kadang-kadang yang membuat kita terlalu itu gini kan, Pak Nur, Bapak Ibu, guru ini jangan ngomong, Pak guru ini malah asik gak enak gitu, jadi nggak mendidik. Kemudian open postur itu kita menandakan tubuh kita terbuka, menghilangkan tangan, kaki itu ya nggak boleh. Ya yang bagus ya selalu seperti pokoknya selalu tegak di depan. Ya condong ke arah murid. Kontak mata selalu mata kita selalu kontak dengan mata anak-anak, orang awam dewe, orang melalui HP kok terus gitu ya. Kemudian yang terakhir relax, kita tampil relax, tidak boleh gugup di depan anak, gugup dan melatih bunyi. Makanya kita harus pede dengan yang solar tadi. Kemudian anak juga dikasih untuk latihan keterangan respon, ya. Kemudian bentukan dorongan dan sebagainya. Ini khusus guru BK nanti. Keterampilan merefleksi itu juga harus dipasang. Bisa dilakukan juga dengan segitiga restitusi. Restitusi gitu. Ya, itu bangun koneksi sebelum koreksi. Lanjut. Nah ini ada 3 langkah dalam segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, monotok dipraktek enak jalan. Terus yang ketiga, pendekatan konseling realita. Terus beda lagi, kalau guru non BK mungkin tidak ada atau belum dapat ilmunya. Ya ini ya cukup. Itu adalah untuk yang koneksi. Kemudian untuk yang kolaborasi, Bapak Ibu, ini jurus saya yang memang pengen saya presentasikan kepada pendengar. Saya ambil jurus 1 dan jurus 6 kolaborasi. Monggo Bapak Ibu kali disambi rumiyin. Ampun pegang ya, biasa mawon. Dari Bu Ana mengendaki sampai jam 3. Jam 3. Ini sabar, nyebar Bodomoro sabar Sanantara nggih. Ini untuk jurus ke-6, tinggal 1 jurus lagi, sabar. Pak Ketua tidak ada. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk jurus ke-6 bangun pola
Kolaborasi itu melibatkan multi pihak. Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah guru BK, guru makro menguasai kompetensi sebagai penghubung antara orang tua atau keluarganya, sekolah, masyarakat, dan berbagai dalam proses bimbingan karakter dan potensi anak secara maksimal. Penghubung ini juga sudah saya lihat di SMP Batono. Kalau ada masalah itu langsung orang lain panggil, nanti wali kelasnya juga dipanggil. Langkah-langkah pendekatan apa? Yang pertama adalah aktivitas untuk yang ini adalah mengidentifikasi permasalahan murid. Ini biasanya kita sudah bercatatan, wali itu sudah catatan, guru mapel itu juga sudah punya catatan. Nanti bisa dilaporkan kepada apa nanti diselesaikan bareng-bareng ini jadi permasalahan. Kalau seperti si Basir sudah bolos sekolah misalnya, sebenarnya bolos sekolah. Kalau misalnya dia masuk itu cuma tidur, terus nilainya itu juga jelek. Nah, ini nanti akan dicari bareng-bareng permasalahannya canggih apa. Nanti berkoordinasi dengan orang tua, dengan wali kelas dan sebagainya. Terus langkah kedua refleksi. Ini merupakan tantangan kita ketika berkolaborasi guru mata pelajaran, orang wali kelas, orang tua, kepala sekolah dan pihak-pihak terlibat dalam mencari permasalahan. Banyak Bapak Ibu, Pak Nyatomi tahu kunjungan neng gunung buka malah ditawani, ya Allah Gusti, ditawani masuk kamar. Kalau ya orang pengen, aku lagi terpandai putra ini, asmanya ini kelas ini. Oh ini Pak, berarti guru ini. Masya Allah, itu pengalaman yang sangat menakutkan dan mengerikan bagi saya. Neng dulu yaitu kami. Oh jangan tanya. Ojo, Pak Ketua aku bahaya. Ya, itu ya. Jadi itu yang pengalaman. Ada juga yang merespon dengan baik. Ada juga yang penyambutannya juga menyenangkan. Ya saya sering dengan Buddha, sering dengan Buddha uji hari. Ono sing wong tuane pernah kamu dikira ono sing koyo bang kecil yang Pak Tuan itu guru yang dengan lagi saja. Ya Allah, kalau itu dapat cepat nih. Koyo diri Pak. Oke, ini ya berkolaborasi dengan guru mapel, dengan orang tua, dengan sekolah, dengan siapapun. Itu penting. Terus kenapa kolaborasi itu penting di konseptualnya di langkah ketiga ini? Karena kolaborasi itu sangat mendukung dari perubahan pendidikan di setiap muridnya. Terus yang kedua itu kolaborasi yang efektif itu dapat menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan murid. Ya, barusan tadi juga ada bapaknya Mbak Nin ya. Nah, nggak apa-apa. Itu kan sudah kewajibannya orang tua selalu konsultasi dengan Pak Guru atau pihak sekolah perkembangan kamu. Nggak apa-apa. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat kolaborasi. Manfaat kolaborasi ini bisa meningkatkan peran orang tua, guru BK, guru mapel, guru kelas, kepala sekolah dan stakeholder lainnya. Alhamdulillah SMP Batono sudah melaksanakan misalnya kegiatan parenting sudah sering konsultasi, orang tuanya datang ke BK, Pak anak saya bagaimana perkembangannya, ini saya tinggal di Jakarta gitu. Itu parenting sudah, atau mungkin pengambilan hasil raport juga sudah sering setiap mungkin mid semester atau pas semesteran itu ada. Kemudian yang ketiga adalah mengundang orang tua menjadi narasumber, mengundang alumni yang sukses untuk menjadi motivator bagi murid. Alhamdulillah di SMP Batono juga sudah Pak Menteri Pertanian, ini alumni dari SMP Batono. Wakil iya, Pak Daryono. Pak Sudaryoto yang membaca Daryono. Iya, Daryono. Tim suksesnya Pak Lulu nih, Pak Angkatan. Iya. Ini adalah pernah memberikan motivator di SMP Batono.
dan memberikan beasiswa di SMA Nusantara. Ini sampai sekarang. Yang kemarin ada 2 cowok nggak sih? Kita Bilkis sama Faiz ya, semuanya di SMA Nusantara dengan beasiswa dari Pak Daryono. Ini kalau ini sudah, terus kemudian orang tua konsultasi ini juga sudah sering. Ini manfaat dan kolaborasi. Terus Bapak Ibu, ini yang mungkin untuk lempar-lemparan nih, untuk mengidentifikasi dana permasalahan. Kalau masalahnya masih umum, dirangkul belum mampu baik-baik. Merasa itu yang berkah, sakit. Malah justru BK itu malah takutnya anak lah. Jadi ini BK, itu yang BK. Jadi untuk level 1 yang dikatanya itu masih umum. Misalnya kayak terlambat masuk kelas atau mungkin apa namanya DPRD-nya yang sekali 2 kali itu cukup ditangani oleh guru mahasiswa yang saja. Kemudian untuk level yang kedua ini pun juga perlu dikonsultasikan dengan guru mahasiswa wali kelas. Ini kesulitannya mulai sedang. Kemudian yang level 3 ini level berat. Ini misalnya ada anak yang pada depresi atau lagi masalah berat, itu bukan wewenang kita, ranahnya bukan wewenang kita, tapi nanti ke psikolog. Nah ini, kalau penanganan kasus untuk masalah yang ringan cukup dengan guru BK, wali kelas atau guru mapol. Kalau yang sedang, guru BK, wali kelas, guru mapol mungkin ditambah orang tua. Kalau sudah yang agak berat ke kepala sekolah, kemudian ditindaklanjuti atau referral kepada ahli, misalnya psikolog yang depresi tadi, atau mungkin yang sakit itu ke dokter, itu bukan wewenang kita. Gitu. Lanjut untuk alur penanganan, langkah 4 adalah aplikasi. Nah ini untuk langkah keempat ini bisa dimulai dari mengidentifikasi murid kita, membuat tentang pelaksanaan layanan. Mungkin seperti di BK sudah ada instruksi, sudah ada, kemudian implementasi dan monitoring sudah ada, kegiatan evaluasi dan tindakan itu juga ada, laporan atau foto dokumen wajib ada. Takutnya itu saya ingin boleh bukti gitu. Lanjut ke sudah, terima kasih. Yang terakhir melakukan situasi. Pak saya itu bisa ganti saya. Oke, terus yang terakhir menata situasi. Saya belum buat slide-nya, tapi saya kira perlu. Sudah, intinya di jurus 7 menata situasi itu adalah bagaimana apakah sekolah kita sudah aman, nyaman apa belum. Mungkin dari Pak Kesiswaan, Pak Budi Pras, Pak Lulu dari Kesiswaan sudah amankah dari gangster misalnya. Kemarin sudah ada kejadian gangster, alhamdulillah sudah sembuh, ditangani oleh Polsek Ngantul. Tawang aja ya, gangster. Kita anak kita ada yang terlibat, tapi alhamdulillah sudah baik sekarang. Kemudian apakah di sekolah kita sudah ada tidak ada gap atau bullying lagi? Nah, di tugas jurus yang ke-7 itulah nanti kita akan melakukan bagaimana sekolah kita itu bisa menjadi sekolah yang aman, nyaman, kemudian juga ramah bagi anak-anaknya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran setiap hari itu dapat dilaksanakan dengan sempurna, ya, dengan dengan lancar, aman, tidak ada terkendala kak maka guru-guru dibully kain dan sebagainya.
ada gap-gapan dan sebagainya. Insya Allah nanti sudah bisa kita laksanakan. Semuanya adalah berkat dari koordinasi Bapak Ibu Guru, dari kesesuaian, dari BK. Alhamdulillah sudah ada titik terang di sana, jadi mengatasi situasi. Kami pun juga menghimbau kepada semua Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah untuk selalu menciptakan suasana sekolah yang kondusif, yang aman, nyaman, sehingga nanti potensi anak bisa terselesaikan dengan maksimal, bisa menenangkan masa depannya dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu yang mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Yang boleh ngomong. Baik, itu untuk absen. Baik, absen. Bapak Ibu sedang pada berikutnya mohon tanggapan dari Ibu Ana Kurniawati saudara-saudara. Bapak Ibu, gimana untuk 7 jurus BK pelajaran yang disampaikan oleh Pak Jonto yang mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan mungkin ya sebelum kita untuk evaluasi nanti biar saya yang akan menilai. Tapi untuk materi ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah menarik atau ada urgensinya atau hal manfaat yang Bapak Ibu peroleh nanti ketika di kelas? Mungkin ada kaitannya ketika di jurus kedua nih Bapak Ibu untuk mengelola emosi nih. Mengelola emosi ini gimana? Menghadapi situasi panjenengan itu ketika anak-anak punya problem di rumah maupun di akademisnya itu Bapak Ibu dalam mengelola emosi itu sih kalau BK misalnya kan ada masuk kelas juga ya, jadi kurang misalnya mungkin tidak refleks untuk marah gitu ya, tapi untuk guru apa dan wali kelas mungkin menghadapi situasi yang seperti itu. Tanggapan dari apakah tetap menggunakan bisa mengelola emosi tapi tetap ada rasa yang emosional? Tergantung moodnya. Tanggal muda Karena muridnya cantik, ada gimana ya saya? Gimana Pak? Murid sendiri. Pak Baja, moodnya gimana? Jadi tergantung moodnya. Yang moodnya lagi bagus ya mungkin bisa mengontrol. Dan secara tidaknya itu banyak yang mana? Dari yang problematik itu biasanya anak-anak yang mungkin tanda kutip ya untuk secara perilaku ataupun secara visualnya itu memang biasanya tidak kurang rapi seperti itu ya. Anak-anak yang mungkin ada permasalahan di keluarga gitu ya, pasti ya seperti itulah interiornya. Jadi kita semakin melihatnya itu semakin sepet gitu ya, semakin sebel gitu. Nah itu untuk Bapak Ibu semuanya yang mapel khususnya ini menghadapi situasi dalam mengelola emosi panjenengan itu seperti apa? Mungkin ada yang mau berdiskusi atau sharing tentang pengalamannya mengajar? Atau misalnya itu tadi
lempar ke Brikamus. Iya. Maksudnya Dia ada kamar tapi seperti itu. Tidak semua. Lebih dahulu ya Pak ya. Ini memang sudah tangan di sini tangannya dan wali kelasnya sudah paham tentang cara mengelola emosi ya. Jadi semakin diperkuat ya dengan adanya jurus BK ini bisa berkolaborasi antara guru magang, wali kelas dan BK. Untuk yang tadi yang terakhir dibangun kolaborasi itu mungkin orang tuanya Pak. Kita juga perlu mengajak komunikasi dengan orang tua siswa ini dilibatkan juga dalam penanganan siswa. Jadi, ada pertanyaan? Mungkin permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di 7 guru jurus BK ini. Kayaknya saya nggak cocok di situ. Saya ini kan rumah kalau masuk saya harus mengenal dengan saya mungkin atau kenal gitu. Pertanyaannya belum apa. Jadi nanti kita bisa satu frekuensi ya Bapak Ibu semuanya bisa ternyata guru BK kayak ya baca dia itu juga beban ya. Kalau guru aku kan nilai Pak biasanya sudah cukup di situ, tapi kalau guru BK memang permasalahan itu sampai ke bawah, sampai di rumah itu tidak ada ya Pak ya, ayahnya masih WA kan Bapak Ibu. Oh ya, kalau 4 jam hadir posisinya. Tapi kalau selama ini kan menganggapnya enak ya. Jadi dalam kegiatan ini kita satu frekuensi kan nanti dari Pak Yono itu juga berat ternyata. Seperti itu tantangan guru BK itu semakin kesini semakin berat ya. Jadi Bapak Ibu guru mapel juga wali kelas lalu kami butuh hubungan juga Bapak Ibu guru mapel dan BK wali kelas membantu dalam lebih untuk menumbuhkan lagi lah istilahnya misalnya resiliensi tadi perlu diberikan, perlu dimotivasi, perlu dukungan yang banyak untuk siswa-siswi melihat semangatnya. Kemudian untuk jaga konsistensi juga diperlukan sehingga Bapak Ibu siswa-siswinya juga bisa lebih dalam menghadapi karena yang biasanya terjadi itu begini Bapak Ibu, dia merasa di kelas itu sudah memperhatikan misalnya, tapi ketika dia ada permasalahan di keluarga otomatis dia kan misalnya mengantuk gitu ya, kemudian melakukan kegiatan tindakan-tindakan yang membuat kita sebel. Kalau tidak kita antisipasi, mungkin kita yang ada adalah emosi terus. Tapi ketika tahu kenapa anak ini ngantuk, kemudian dia tidak konsen, kita harus ada input atau lebih mendalami lagi apa anak itu melakukan aktivitas. Ya, Bapak Ibu kalau dari sini berarti tidak ada pertanyaan gitu ya. Pak Ismail. Ada dulu. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
tahu informasi di gerobokan yang kemarin, kita dinas pendidikan khususnya itu kemarin ada siswa yang jadi korban bullying dan sampai kabur, sampai baru minggu ini siswa SMP baru kemarin. Nah itu kita sebagai KPK itu kemarin juga ramai, bahkan kita seakan-akan kayak kita yang bersalah. Sebenarnya kita sebagai KPK juga tidak tahu apa-apa, tapi otomatis kejadiannya di SMP 1B ya, jadinya tadi lewat pojokan selesai hutan tadi ada SMP 1B. Maksudnya itu kegiatan di dalam sekolah? Di lingkungan sekolah masih ada jam pagi. Pokoknya belum pulang sekolah ya. Nah itu kita juga kurang paham, tapi kita sebagai berbeda ada info seperti ini otomatis kita yang banyak ya tapi salahkan apakah ditanya banyak pertanyaan kepada kita. Nah itu korban bullying, nah itu masih berbeda, kadang kita tidak tahu apa-apa. Kadang kejadian anak bertengkar, anak bullying, anak apapun itu karena ada kesempatan di mana kesempatan itu saat jam kosong, saat jam istirahat, jam kosong kadang apalagi untuk saat ini. Untuk saat ini kita disebutkan dengan orang kadang mengajar itu di belakang, ya di belakang, di belakang tapi di mana? Ya, karena kita mau semua ya. Ya betul sekali, tinggal tiga. Jadi untuk anak jam, bahkan lebih penting apalagi besok mana? Aku cek kurang kali otomatis pusing kepala. Saat itu saya juga merasa pusing kepala. Otomatis saat ini jam ditinggalkan demi mengerjakan perbaikan. Nah, di situ kita mengingatkan dulu ada meninggalkan saat mengerjakan perangkat otomatis. Nah, disitulah ada kesempatan anak, entah itu kadang bertengkar gara-gara bercanda, terus kelebihan bercanda gak ada batasan, akhirnya terjadi bullying dan terjadi pertengkaran. Dan di sini juga kita belajar berhubungan itu banyak sekali komunitas silang, ya itu banyak. Jadi kadang ya betul, kadang anak-anak yang sudah mengikuti itu karena dia mungkin kebelingannya belum cukup, dia merasa paling jago dengan temannya yang tidak ikut itu akhirnya. Nah seperti itu. Jadi kita untuk saat ini kita sebagai BK banyak sekali pertanyaan. Nah sebenarnya seperti ini mungkin bagusnya kalau kita menjelaskan sekolahan sendiri kita sebagai BK itu sudah bisa. Nah itu sudah bisa. Karena apa? Karena menurut saya karena